Salah satu momok terbesar sebagai mahasiswa kedokteran adalah menghafal. Yaps, menghafal materi kedokteran itu berat. Proses mengingat dan memahami materi kedokteran saat masa preklinik adalah senjata utama yang akan digunakan selama masa klinik. Hampir seluruh mahasiswa kedokteran pasti pernah kesulitan mengingat materi, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi saat masuk ke ilmu farmakologi yang penuh dengan informasi tiap obat yang panjang dan tidak ada habisnya. Kalian juga pasti punya beberapa teman yang malah bisa menghafal materi dengan cepat, atau istilahnya kuat menghafal. Namun, tentu tidak semua orang memiliki kemampuan luar biasa atau bakat alami dalam menghafal materi yang banyak dalam waktu singkat. Nah, cara terbaik dalam mengatasi masalah menghafal adalah menerapkan metode belajar yang ampuh. Salah satunya adalah dengan spaced repetition method. Part 1, apa itu metode spaced repetition? Sesuai namanya, metode spaced repetition merujuk pada metode belajar yang mengandalkan pembelajaran berulang atau repetisi yang terbagi dalam kurun waktu tertentu. Salah satu penerapan metode spaced repetition adalah penggunaan flashcard yang sangat lumrah digunakan dalam dunia kedokteran. Berbeda dari metode belajar tradisional yang menekankan pengulangan materi setelah perkuliahan, dapat dilihat bahwa metode spaced repetition lebih menekankan pengulangan materi yang terbagi dalam beberapa sesi singkat sebelum ujian dilakukan. Bayangannya seperti ini. Pada blok farmakologi dasar, Tama mendapatkan perkuliahan mengenai obat antihistamin. Sepulang kuliah, Tama ingin menyicil materi dengan mengulang kembali secara penuh dan komprehensif mengenai perkuliahan obat antihistamin. Di malam hari, Tama merasa sudah menghafal dan menguasai materi tersebut. Hari selanjutnya, Tama belajar dengan mengandalkan sistem yang serupa tanpa kembali menyentuh materi yang sudah ia kuasai. Sistem seperti ini sangat efektif untuk proses mengingat jangka pendek, namun sangat buruk untuk proses mengingat jangka panjang. Jika Tama menerapkan sistem tersebut dan hanya mengulang materi satu kali atau bahkan tidak sama sekali, maka besar kemungkinan materi tersebut akan terlupakan saat hari ujian. Namun, di lain skenario, jika Tama menerapkan metode spaced repetition, Tama akan mempelajari perkuliahan obat antihistamin berulang kali dengan durasi yang lebih singkat, serta dibantu dengan penggunaan flashcard atau kuis singkat. Cara ini terbukti lebih baik untuk menghasilkan ingatan yang jauh lebih baik. Part 2, gimana caranya menerapkan metode spaced repetition di pembelajaran kuliah? Sebenarnya, sebagian besar kurikulum kedokteran sudah menerapkan metode spaced repetition dalam pembelajaran perkuliahan. Salah satunya adalah penerapan kuis. Kuis yang diberikan setelah perkuliahan dapat membantu meningkatkan memori dengan lebih baik. Metode spaced repetition dapat diterapkan dengan sangat mudah dan dapat dibagi menjadi 3 tahap sederhana versi Talamedik. Yang pertama, susun poin dan pokok materi yang ingin dihafal. Yang kedua, susun jadwal belajar. Dan yang ketiga, susun sesi evaluasi mandiri. Oke, kita masuk yang pertama. Susun poin dan pokok materi yang ingin dihafal. Pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan adalah menyusun poin dan batasan materi yang ingin kita hafal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan review setelah perkuliahan selesai dan meringkas poin penting dari materi perkuliahan. Ringkasan tersebutlah yang nantinya akan kita gunakan sebagai landasan dalam menghafal dan memahami materi. Ringkasan materi dapat berupa penjabaran singkat, mind map, ilustrasi atau flashcard yang dapat kalian sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya, kalian perlu menyusun jadwal belajar. Tentukan timeline belajar kalian. Jika kalian memiliki waktu selama 1 bulan sebelum ujian blok, maka kalian dapat mengulang materi satu perkuliahan sebanyak hingga 4 kali, terbagi menjadi 1 kali pengulangan tiap minggunya. Yang ketiga, susun sesi evaluasi mandiri. Terakhir adalah sesi evaluasi. Kita harus bisa mengukur jumlah materi yang telah kita pahami dan hafalkan. Sesi evaluasi dapat berupa menjawab latihan soal dan menerapkan flashcard. Hal ini penting untuk mengetahui bagian yang belum kita pahami dengan baik. Part ketiga, kesimpulan. Yap, metode spaced repetition terkesan seperti metode pembelajaran biasa yang penuh dengan usaha dan belajar tanpa henti. Tapi sebenarnya, metode spaced repetition jarang dilakukan dengan benar oleh mahasiswa. Poin penting yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, dalam 1 kali sesi pengulangan atau review, lakukan dengan singkat. Hindari pengulangan yang komprehensif dalam sesi atau durasi yang lama. Yang kedua, mengulang dan mengulang. Kita harus mengingat bahwa tujuan kita belajar adalah ingatan jangka panjang hingga masa klinik nanti. Prepare yourself,
Enjoy the process. Do your best now for the future.